Selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Heartline yang berbahagia. Salam sehat. Hari ini kembali kita bersama-sama dengan Rumah Sakit Immanuel W. Halim Bandar Lampung berbincang-bincang tentang kesehatan. Topik kita hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu tentang seputar kesehatan kulit. Dan narasumber kita pada pagi hari ini adalah seorang dokter spesialis yang tidak hanya menarik namun mengetahui banyak hal tentang kesehatan kulit. Baik, kepada Dr. Desidera Husadani, spesialis kulit kelamin, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Mbak Titi, Mbak Yani, dan pendengar Heartline yang berbahagia. Saya Dr. Desidera Husadani, dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan sudah berpraktek di Rumah Sakit Immanuel sejak tahun 2016. Iya. Pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita ada Mbak Yani, Dok, yang sangat ingin tahu tentang kesehatan kulit. Mbak Yani dipersilakan untuk bertanya. Selamat siang dokter. Saya Yani ya dok. Saya ingin bertanya. Beberapa pertanyaan sudah saya catat nih dok. Yang pertama yang mau saya tanya, untuk kulit sendiri dok, kulit yang sehat itu seperti apa ya dok? Untuk kulit yang sehat, definisi kulit yang sehat, pertama-tama kita harus tahu tentang tipe-tipe kulit terlebih dahulu. Jadi berdasarkan pembagian dari Bowman itu seorang dokter spesialis kulit di Amerika. Dia membagi tipe kulit ini menjadi 16 tipe. Yang pertama ada tipe kulit kering atau berminyak, tipe kulit sensitif atau resisten. Maksudnya sensitif di sini adalah tipe kulit yang mudah kemerahan bila kena matahari atau saat mencoba masker atau produk baru langsung merah, atau mudah timbul jerawat seperti itu tipe kulit yang sensitif. Lalu yang ketiga itu tipe kulit yang berpigmen atau tidak berpigmen. Maksudnya berpigmen di sini bukan berarti kulit yang gelap itu jelek, tapi maksudnya adalah munculnya flek atau spot-spot di wajah yang tidak merata, jadi warna kulit tidak merata, itu maksudnya tipe yang berpigmen. Dan yang terakhir itu adalah tipe yang mudah berkeriput dan tidak berkeriput. Jadi maksudnya juga ini bukan berarti nggak boleh berkeriput, karena semakin bertambah usia kan sudah jelas pasti akan timbul juga keriput. Tapi ada juga orang-orang yang tipe kulitnya itu gampang berkeriput dan berkeriput sebelum waktunya. Nah ini yang tidak bagus. Nah kalau untuk tipe kulit yang ideal berdasarkan tipe tadi adalah tipe kulit yang berminyak, yang resisten, tidak berpigmen, dan tidak mudah berkeriput. Jadi pada orang-orang dengan tipe kulit seperti ini, kulitnya akan tampak lembab, lalu warna kulitnya merata, bagus, tidak ada kerutan-kerutan yang muncul sebelum waktunya, dan juga tahan terhadap misalnya make up atau terhadap matahari, itu bisa lebih tahan. Itulah yang harus kita tuju. Nah, tapi kalaupun misalnya saat ini kondisi kulit kita belum seperti itu, tipenya belum seperti itu tidak usah khawatir karena tipe kulit ini tidak permanen. Jadi sepanjang hidup kita itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bagaimana cara kita untuk menjaga kulit. Makanya perawatan kulit menuju ke kulit yang sehat dan optimal itu sangat penting. Seperti itu. Berarti kayaknya banyak ya dok tipe kulit. Nah untuk kita tahu cara tipe kulit kita tuh yang seperti apa itu kayak gimana ya dok caranya? Kalau misalnya tipe kulit kita sendiri pasti kita sebenarnya sudah ngeh ya apakah termasuk yang berminyak. Jadi misalnya begitu selesai mandi beraktivitas sedikit kayaknya udah berminyak banget, atau gampang banget timbul jerawat atau enggak, itu bisa secara tidak sadar pasti sudah kita sadari. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih pasti, sebenarnya ada semacam kuesioner pertanyaan yang bisa diisi. Jadi nanti setelah menjawab semua pertanyaan itu bisa kita dapatkan secara pasti tipe kulit kita yang seperti apa. Dan jika ingin tahu lebih jelas itu bisa datang ke klinik estetika Rumah Sakit Immanuel untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit di sana. Nah, kalau untuk perawatan kulit sendiri dok, biar kulit kita itu tetap sehat terus, itu caranya bagaimana ya? Ya, untuk perawatan kulit agar kulit bisa mencapai kondisi yang optimal tadi, itu untuk perawatan dasar itu ada 3 yang terpenting. Jadi itu yang harus diingat-ingat terus. Yang pertama itu harus
mandi atau cuci muka secara teratur. Yang kedua, mengoleskan lembab secara teratur. Dan yang ketiga, menggunakan tabir surya atau sunblock. Dan apabila itu dilakukan secara rutin, maka pasti akan dapat mendapatkan hasil kulit sehat yang optimal tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Dok tentang perawatan dasar tersebut Dok? Ya, yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama tadi cuci muka atau mandi. Nah, ini juga penting. Jadi cuci muka atau mandi itu minimal 2 kali sehari. Kalaupun misalnya kulitnya gampang berkeringat atau gerah, itu paling banyak 3 kali sehari saja. Jadi jangan terlalu sering juga, karena kalau misalnya terlalu sering mandi itu malah akan membuat kulit cenderung menjadi kering. Dan pemilihan sabun juga penting. Jadi sabun yang baik itu sebenarnya sabun yang non deterjen. Jadi yang setelah kita bilas, kulit kita bukannya keset tapi yang licin, itu yang lebih bagus. Jadi yang terasa licin setelah dibilas. Lalu juga pada saat mandi tidak boleh digosok terlalu kuat. Jadi jangan menggosok atau misalnya ulur atau menggunakan sabun-sabun yang ada scrubnya, yang ada butiran-butiran, itu jangan secara rutin. Jadi kalau misalnya mau dilakukan pun sebulan sekali boleh, tapi kalau untuk sehari-hari jangan terlalu kuat digosok atau menggunakan ulur itu, karena justru kalau misalnya digunakan secara rutin itu gosokan atau scrub itu akan menimbulkan peradangan kulit minimal. Jadi nanti misalnya terus menerus peradangannya akan menumpuk, jadi kulitnya justru akan mudah merah. Kalau pada wajah sudah misalnya lagi jerawatan, di scrub itu malah justru jerawatnya akan tambah meradang, tambah merah gitu. Lalu untuk air mandi itu juga penting. Jadi air mandi itu lebih baik air dingin, jangan air panas. Kalaupun tidak kuat dingin, paling hanya som-som putih saja. Karena kalau air panas itu juga bisa menarik kadar air dari kulit, jadi kulit juga cenderung kering lama-kelamaan. Lalu kalau untuk mandi sih itu ya. Nah, yang kedua tadi kan menggunakan pelembab. Pelembab itu harus digunakan secara rutin juga, dan paling baik diberikan itu sesudah mandi. Jadi pada saat kita mengelap badan atau mengelap muka kan kulit masih agak terasa lembab habis mandi tadi. Jadi kita kunci dengan mengoleskan pelembab ke seluruh badan atau muka. Nah, itu ke seluruh tubuh itu kalau misalnya sangat kering itu bisa diulang sesering mungkin. Jadi tidak hanya setelah mandi saja. Gitu. Oh iya, berarti kan pakai pelembab ya. Untuk pelembab yang baik sendiri Dok, ada nggak saran Dok? Pelembab yang baik. Untuk pelembab yang bagus, kalau rekomendasi saya, jadi nanti dicari yang tidak terlalu wangi atau tidak berwarna. Karena kadang-kadang kalau misalnya kulitnya sensitif itu, kalau misalnya ada pewangi atau pewarnanya itu bisa mengiritasi juga. Lalu kita lihat tipe kulit kita. Kalau misalnya sudah berminyak, itu pelembab juga perlu. Tapi kalau bisa cari yang bahannya gel. Kalau kulitnya normal-normal saja, itu bisa yang lotion. Kalau misalnya kering sekali, itu bahkan bisa pilih yang berbahan butter atau yang oil. Jadi kayak minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Jadi karena yang butter atau oil ini sifatnya dia lebih oklusif, jadi menutup. Begitu kita oleskan, jadi dia akan menghambat kandungan air di kulit untuk lepas ke udara gitu. Jadi kulit bisa tetap lembab gitu. Kemudian tabir surya Dok. Untuk tabir surya sendiri kita harusnya tuh pilih yang bagaimana ya Dok? Ya, yang ketiga tadi pengolesan tabir surya. Pengolesan tabir surya ini juga sangat penting. Jadi pagi hari sebelum kita beraktivitas itu bagusnya 15-30 menit sebelumnya kita oleskan tabir surya ke wajah dan juga ke area tubuh lain yang terpapar. Jadi selain di wajah, di tengkuk, di punggung tangan, punggung kaki itu juga area yang penting untuk dioleskan. Lalu sebaiknya diulang setiap 3 jam sekali. Jadi setelah pagi, terus siang diulang, sore diulang lagi, karena efektivitas tabir surya itu biasanya akan optimal apabila kita ulang 3 jam sekali. Dan bisa lebih cepat juga apabila kita sangat berkeringat atau misalnya setelah melakukan aktivitas berenang itu bisa langsung diulang. Nah, untuk pemilihan tabir surya yang baik
itu sebaiknya memilih yang broad spectrum, jadi melindungi terhadap sinar UVA dan UVB sekaligus. Jadi sinar matahari kita ini kan terdiri dari 3 komponen, jadi ada UV, ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Yang UVC ini dia sudah diserap oleh lapisan ozon, jadi tidak akan tidak akan tembus ke bumi, tidak akan mengenai kita. Nah, kalau yang sinar UVA ini tembus ke bumi dan penyerapannya ke kulit ini lebih dalam, jadi biasanya dia bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit, dan juga apabila terus-menerus bisa menyebabkan spot-spot di kulit, flek-flek, dan yang paling parah bisa menyebabkan kanker kulit juga kalau lama terpapar. Sementara yang UVB ini biasanya dia efeknya lebih cepat karena lebih dangkal di kulit, jadi apabila kita terpapar lama itu bisa langsung menyebabkan sunburn, jadi yang kemerahan pada kulit apabila terlalu lama di bawah sinar matahari. Nah, jadi kita pilih yang bisa tabir surya yang bisa mengcover terhadap UVA dan UVB ini. Jadi ditandai dengan ada tulisan SPF dan PA++. Kalau SPF itu Sun Protection Factor, itu minimal lebih baik dipilih yang 30 ke atas, karena kita berada di negara tropis ya, paparan UV sinar mataharinya sangat terik sekali, jadi paling baik itu sinar tabir surya SPF-nya minimal 30. Lalu kalau yang PA++ itu Protection Against UVA, itu semakin banyak tanda plusnya berarti semakin tinggi juga proteksi terhadap UVA. Jadi kalau bisa dipilih yang ada 2 itu SPF minimal 30 dan ada PA++. Seperti itu. Nah, kalau di pasar itu dok ya, saya sering melihat itu ada yang SPF 30, 50, ya, dan 100. Nah, ya, itu yang paling bagus yang mana itu dok ya? Iya, jadi memang sekarang banyak sekali dijual bebas di pasaran ya. Jadi kalau berdasarkan penelitiannya sebenarnya SPF 30 itu sudah mampu melindungi dari sinar matahari itu sebanyak 97%. Jadi dia bisa menangkal UVB itu 97% sudah tertangkal. Dan semakin tinggi SPF-nya memang semakin tinggi, jadi 98% atau bahkan 99%. Tapi berdasarkan penelitian tidak ada yang sampai 100% menangkal gitu. Jadi kalau mau yang lebih tinggi SPF-nya itu boleh-boleh saja. Jadi perlindungannya lebih tinggi walaupun hanya 1-2% lebih tinggi ya. Tapi yang harus diperhatikan nanti kalau pilih SPF yang lebih tinggi itu bukan berarti hanya digunakan sekali saja, nggak diulang gitu. Jadi harus tetap rajin mengulang sunblocknya. Jadi tiap 3 jam harus diulang. Jadi itu bisa mendapatkan efek dari sunblock yang maksimal. Karena biasanya ada pertimbangan lain juga kalau SPF yang lebih tinggi itu biasanya konsistensi sunblocknya itu lebih kental gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak suka karena terlalu lengket atau menyakit aja gitu. Jadi kalau yang SPF 30 itu biasanya lebih ringan juga seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk sunblock sendiri dok kan kadang kan kita kan kalau cewek kan suka pakai make up ya dok. Iya. Nah, kadang kan agak ribet ya dok kalau misalnya harus dihapus dulu terus harus pakai sunblock lagi, nah itu gimana ya dok baiknya? Iya, kalau misalnya sudah full make up nih, memang saya yang mau dihapus. Jadi tapi sekarang nggak usah khawatir, ada banyak jenis sunblock yang tersedia. Jadi sudah ada yang bentuknya spray juga. Jadi kalau misalnya mau touch up itu diulang tiap 3 jam itu tinggal disemprotkan saja di wajah gitu. Jadi bisa ada perlindungan tambahan lagi. Oke. Nah, kalau untuk sunblock sendiri dok, ada nggak sih dok ukuran usianya? Apa dari anak-anak tuh udah boleh pakai sunblock? Apa dari usia berapa dan biasanya kita boleh pakai sunblock sendiri? Ya, sebenarnya kalau untuk sunblock itu apalagi kalau kita betul-betul mau aktivitas di luar ruangan, dari sejak bayi pun sudah boleh pakai. Jadi misalnya di bawah usia 6 bulan memang masih takut pakai yang kimiawi seperti sunblock yang oles, itu bisa juga pakai yang penangkal fisik. Jadi cukup misalnya pakai payung atau topi atau selimut dedeknya yang biasa jangan kena sinar matahari langsung. Lalu kalau udah di atas 6 bulan itu sudah ada sunblock yang aman. Karena kenapa harus sedini mungkin? Karena seawal mungkin terjadi pelajaran matahari itu proses aging kulit sudah terjadi. Jadi begitu kita
sebenarnya sudah terjadilah proses penuaan gitu, nanti lama-kelamaan timbul black flag atau spot di wajah. Jadi memang penting sekali sejak dini penggunaan sabun itu. Oh iya dok, selanjutnya nih dok, kan saya ini agak selagi berjerawat ya dok. Iya. Terus bisa nggak sih dok kembali sehat lagi? Soalnya dia kan emang nggak berjerawat. Iya. Terus sekarang kayaknya lagi sensitif banget gitu. Bisa kembali lagi nggak ya dok, sehat kembali kulitnya? Iya, tentu saja bisa. Jadi nggak usah khawatir walaupun kondisi kulit sekarang belum optimal, tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, tipe kulit kan tidak permanen, jadi tergantung nanti perawatan selanjutnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada masalah di kulit, itu memang lebih baik konsul ke dokter spesialis kulit, nanti akan diobati, diberikan obat, bisa obat oles atau obat minum yang sesuai dengan tipe kulitnya untuk mengembalikan kulit ke kondisi yang optimal tadi, yang lembab, yang merata, dan tidak gampang berjerawat lagi. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Nah, sekarang juga ya dok, kan lagi masa pandemi nih dok. Iya. Kulit saya tuh kayaknya malah kayak break out kayak gitu. Nah, ada saran nggak dok untuk perawatan kulit di masa pandemi kayak sekarang? Ya, kalau untuk di masa pandemi ini biasanya kebanyakan pasti rutinitas hariannya jadi berubah ya, mungkin lebih banyak di rumah atau aktivitasnya berkurang gitu. Yang saran saya harus tetap harus tetap strict merawat kulit. Jadi yang dasar tadi jangan dilupakan. Jadi misalnya mandi kan mungkin kalau kita di rumah saja jadi malas mandi gitu kan, jangan sampai harus saya malah 5 kali sehari mandi. Nah itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi nggak boleh lebih dari 3 kali, malah kering kulit. Oh iya. Iya, jadi harus tetap mandi. Terus tadi perhatikan sabun-sabunnya tadi. Terus karena kita seringnya di rumah aja, kadang-kadang ada juga yang kalau rumahnya ber-AC kan, di rumah aja jadi kena AC terus kan kulitnya jadi kering. Jadi pelembabnya itu harus dipakai secara rutin terus gitu. Jadi harus rajin-rajin olesnya pelembab. Terus selain itu sunblock juga. Jadi jangan mentang-mentang di rumah aja terus jadi mikirnya saya kan di rumah aja, nggak usah dong pakai sunblock. Jangan salah, ini dari jendela kayak gini kan masuk sinar mataharinya, mantul di lantai kena ke kita, sama aja radiasinya. Jadi sunblock tetap harus dipakai di rumah. Walaupun di dalam kamar juga dong. Kamar juga asal masih ada jendelanya sih. Kalau nggak ada jendela. Kalau ada jendelanya ya nggak usah. Tapi selain dari jendela juga masih ada loh kan, dari komputer, gadget, dari lampu itu juga memancarkan sinar radiasi juga. Jadi penting sih sebenarnya. Terus selain itu juga biasanya waktu tidur ya, karena banyak yang jadi suka begadang selama masa pandemi ini. Ya pasti saya banyak kan kayak gitu sekarang. Begadang terus dok, jadinya jerawatan. Memang ada pengaruhnya karena kalau kita begadang itu kadar hormon kortisol kita jadi naik. Sementara hormon kortisol itu juga salah satu penyebab munculnya jerawat tadi. Terus juga jadi kurang olahraga. Kadang ada banyak yang mungkin takut juga kena corona, jadi kan malas aktivitas keluar olahraga. Jadi badannya nggak bergerak terus, jadi itu kan juga menyebabkan stres, jadi nggak sehat juga. Jadi saran saya jangan lupa tetap olahraga. Olahraga juga ada yang bisa di rumah saja kan. Nah, yang harus perhatikan nanti setelah olahraga pas badannya lagi berkeringat itu jangan lupa langsung mandi, jangan duduk-duduk main gadget lagi atau nonton TV, nanti malah badannya sehat tapi jamuran gitu. Jadi harus rajin mandiin gitu. Dan tetap makan makanan bergizi, jadi sayuran dan buah-buahan yang banyak vitamin dan antioksidannya itu juga tetap penting. Gitu. Nah terus ini dok, kalau untuk masker sendiri, kan sekarang kita kemana-mana kan pasti selalu pakai masker terus kan ya dok. Iya. Nah itu berpengaruh nggak sih dok sama muka kita? Kayaknya saya gara-gara pakai masker itu jadi kayak lebih gampang berjerawat kayak gitu. Jadi berjerawat ya. Ada beberapa yang mengalami masalah itu. Jadi kalau saran saya dari maskernya sendiri juga penting. Jadi pemilihan bahan masker bagusnya sih, kalaupun misalnya masker kain, jadi bahan yang seperti katun, jadi yang lebih sirkulasi udaranya bisa lebih bagus, menyerap keringat gitu ya. Terus harus yang pas, jadi jangan terlalu kencang. Kalau terlalu ketat kan dia menekan, jadi kalau menekan juga menutup pori-pori gitu kan. Tapi juga jangan yang terlalu longgar, karena terlalu longgar
jadi akan tergesek-gesek di muka, itu juga bisa menimbulkan iritasi. Jadi harus yang pas. Terus juga yang kedua, kalau misalnya maskernya kain itu juga harus rajin dicuci setiap hari. Jadi pasti kan sekali pakai aja biar bersih juga kan. Lalu sebenarnya make up itu juga seminimal mungkin, jangan yang bermake up tebal terus bermasker gitu, itu pasti sebenarnya akan menutup pori-pori dan bisa menimbulkan breakout juga. Tapi kalau misalnya harus gitu ya, harus pakai make up juga sih gitu. Itu bisa dipilih make up yang pokoknya cari yang tulisannya non comedogenic atau yang oil free gitu. Lalu saran lain, kalau misalnya masih timbul juga jerawat, lihat skincare kita yang kita pakai saat ini gitu, dibaca kandungannya. Jadi ada beberapa kandungan yang memang bisa lebih mengiritasi, seperti kalau mengandung retinol atau asam salisilat gitu. Tanyakan ke dokternya atau baca di label skincare-nya apakah mengandung yang saya sebutkan tadi ya, retinol, asam salisilat atau jenis yang home peeling. Nah itu kalau bisa dihindari dulu selama masa pandemi yang kita harus pakai masker ini, karena memang skincare yang ada kandungan itu bisa menyebabkan lebih iritasi seperti itu. Oke. Kalau untuk perawatan sendiri dok kan itu apa khusus untuk wanita aja atau pria juga bisa ya dok? Iya, sebenarnya sih untuk semua jenis kelamin ya, wanita juga, pria juga gitu sebenarnya. Tapi biasanya sih yang laki-laki kan lebih males gitu ya, lebih susah gitu ngelakuin. Tapi setidaknya yang dasar tadi lah gitu. Jadi yang mandi, sunblock dan pelembab itu kalau bisa. Jadi harusnya apalagi di masa sekarang ini gitu, bukan hanya wanita saja kulitnya kelihatan bagus, laki-laki juga dong gitu, biar lebih bisa berpenampilan menarik. Nah, penampilan untuk laki-laki dan perempuan juga ya. Betul. Tadi waktu di awal Dokter Desi mengatakan bahwa praktek di rumah sakit Immanuel. Iya. Apakah dalam masa-masa COVID seperti ini aman dok datang ke rumah sakit Immanuel? Ya, saya mengerti sih, pasti khawatir datang ke rumah sakit di masa pandemi seperti ini ya. Tapi jangan khawatir, karena rumah sakit Immanuel sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien saat berobat. Jadi yang pertama dari personil rumah sakit sendiri sudah dilengkapi dengan APD yang standar ya. Jadi pelindung dirinya pasti sudah terpasang. Terus lalu untuk pasien-pasien sendiri pasti pada saat masuk ke rumah sakit itu akan dicek dulu suhu tubuhnya, apakah normal atau tidak gitu. Kalau misalnya pasiennya demam, akan ditanyakan lagi apakah ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan saluran nafas gitu. Apabila ada, maka pasien tersebut boleh tetap berobat, tapi akan diarahkan ke poli khusus gitu. Jadi akan dipisahkan, jadi berobatnya nanti dokternya akan menghampiri pasien tersebut. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak demam dan tidak ada gangguan nafas bisa datang ke poli seperti biasa, jadi lebih aman. Jadi jelas dipisah ya dok ya, Bisa. Tidak digabung. Jadi kalau ketahuan, oh ini demam, oh ini ada batuk, sudah langsung pisah ya dok ya? Bisa. Oh, tidak bergabung jadi satu ya? Ya, untuk mencegah penularan penyakit tadi. Iya. Dok, ini sih dok, kalau saya sendiri ya dok, kalau untuk saya sendiri sih saya masih agak takut ya dok kalau untuk datang ke rumah sakit gitu. Ada nggak sih dok solusi lain supaya kita bisa tetap dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit? Ya, kalau misalnya betul-betul masih takut, sekarang di Immanuel sudah ada fasilitas Immuna, yaitu Immanuel On Air. Jadi bisa menghubungi ke nomor WhatsApp 0811 794 5500 pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang, jadi jam kerja. Menghubungi ke nomor itu nanti akan diberikan informasi apa yang dibutuhkan gitu. Jadi apabila ingin mendapatkan informasi seputar COVID itu bisa, atau informasi tentang layanan kesehatan di Rumah Sakit Immanuel, atau untuk pasien-pasien lama yang biasanya sudah dapat obat rutin tapi takut ke rumah sakit, itu bisa dibantu untuk didaftarkan ke dokternya, lalu akan mendapatkan resep lagi dan bisa dibantu nanti sampai pembayaran
pengiriman obat ke rumah gitu, jadi aman gitu. Jadi kalau misalnya sepatu bisa coba dengan Imona tersebut. Iya. Wah, luar biasa ya Dok ya. Rumah sakit Emanuel memang sudah menyiapkan semua pelayanannya, baik yang pasien yang datang maupun yang di rumah. Ya, jadi sambil santai-santai datang deh obatnya. Iya. Iya. Terima kasih banyak Dr. Desi atas semua penjelasannya dan mengingatkan kita bahwa di Rumah Sakit Emanuel ada fasilitas Imona dengan nomor WA 0811 794 5500. Jadi sekali lagi 0811 794 5500. Bapak Ibu bisa menggunakan WA dan datang ke Rumah Sakit Emanuel, tidak perlu khawatir karena yang terduga atau ada batuk, pilek atau panas ya atau demam itu dipisahkan dengan pasien yang berobat dengan penyakit yang lain. Baik, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Desi, terima kasih Mbak Yani. Baik, kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Saya Nasketi, salam sehat, sampai jumpa.